Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Owl Perpus 32 semua. Perkenalkan, nama saya Arga Dia Putri dari kelas 10-8. Di sini, saya sebagai Duta Perpustakaan dan Literasi SMA Negeri 32 Jakarta. Di sini, saya akan bincang-bincang buku bersama Pak Hafiza Putra yang biasa dipanggil Pak Hafiz. Beliau adalah guru PPL mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 32 Jakarta. Apa kabarnya Pak Hafiz? Alhamdulillah baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saat ini kan Pak Hafiz sedang berada di semester 7. Bapak ada nggak sih kegiatan sibuk selain praktek mengajar? Saya selain praktek mengajar, saya juga sedang menyusun skripsi sebagai tugas akhir saya untuk kelulusan. Kabarnya Bapak sedang menyusun skripsi tentang transportasi Jakarta ya? Iya betul. Wah, berarti Bapak sedang ini dong, baca buku sejarah tentang Jakarta. Iya, saya sedang membaca beberapa buku sih ada tentang Jakarta. Boleh ceritain nggak Pak buku apa? Nah, dari sekian banyak buku mengenai sejarah Jakarta ya, salah satu buku yang saya baca mengenai Jakarta itu adalah Jakarta Sejarah 400 Tahun. Nah, jadi buku ini tuh merupakan terbitan dari Masuk Jakarta. Itu salah satu semacam terbitan tapi masih di bawah Kobam lah, di Depok gitu. Ini terbitan tahun 2024, masih baru bukunya. Jadi buku ini tuh menceritakan bagaimana sih perjalanan kota Jakarta dari tahun 1619 ketika kota ini tuh masih bernama Batavia hingga tahun 1980-an gitu. Makanya buku ini kan bernama buku Jakarta Sejarah 400 Tahun karena dimulai periodisasinya dari tahun 1619 sampai 1987. Jadi dulu Jakarta itu dalam buku ini dijelaskan nggak cuma dari sisi aspek pembangunan fisiknya, tapi dari kehidupan sosial budayanya gitu, kehidupan ekonominya, bahkan hingga kehidupan agamanya pun dibahas di dalam perjalanan kota Jakarta gitu. Berarti bukunya sangat menarik ya Pak ya? Iya, sangat menarik karena ini ini sangat cocok bagi masyarakat ataupun mahasiswa yang menggeluti bidang sejarah lokal untuk mempelajari Jakarta dari zaman kolonial sampai sekarang gitu. Menurut Bapak, bagian apa sih yang paling menarik dari buku ini? Ya, jadi dari sekian banyak periodisasi sejarah Jakarta ya yang tercantum di dalam buku ini itu kan dari zaman VOC, terus dari zaman setelah runtuhnya VOC itu zaman abad 19 ya, 1800-an itu di zaman penjajahan Belanda, nanti berlangsung sampai abad ke-20 di zaman pergerakan, zaman pendudukan Jepang, sampai zaman setelah kemerdekaan. Nah, dari sekian banyak periodisasi yang ada di buku ini tuh saya tertarik pada pembahasan tentang kota Jakarta atau yang dulu namanya Batavia pada zaman VOC. Nah, kenapa saya tertarik pada buku materi di zaman VOC? Karena di zaman VOC itu kehidupan Batavia itu sangat multikultural. Artinya multikultural di sini itu adalah bagaimana kehidupan masyarakat di Batavia ini itu sangat beragam dari berbagai bangsa gitu. Karena kalau kita lihat dari nama-nama wilayah di Jakarta itu tidak terlepas dari nama-nama etnis sebenarnya. Bahkan kalau dilihat dari nama-nama kampung ya, seperti Kampung Melayu, Kampung Bali, ada Kampung Ambon, itu semuanya merupakan warisan dari zaman VOC sebenarnya. Jadi sebelum Belanda menguasai wilayah secara keseluruhan itu kan Jakarta itu kan berada di bawah kekuasaan VOC. Nah, di bawah VOC itu kan kehidupan masyarakat itu sangat beragam karena VOC itu mendatangkan masyarakat dari berbagai bangsa yang ada di Asia khususnya gitu. Ada dari Ambon, ada yang dari Makassar, ada yang dari Manado, bahkan ada juga dari Mataram gitu. Makanya di dalam buku ini tuh memperlihatkan bagaimana dulu Belanda itu membangun pemukiman untuk berbagai kelompok etnis gitu. Yang sekarang tuh masih ada sampai sekarang gitu. Nah, kenapa sih Belanda itu membangun kampung-kampung berdasarkan etnis? Tujuannya untuk memudahkan penguasa Belanda atau VOC saat itu
mengatur kehidupan masyarakat agar tidak mudah terpecah gitu. Kalau misalnya tidak diatur dengan baik, maka akan memicu pemberontakan gitu. Makanya Batavia itu tidak didominasi satu etnis, melainkan dari berbagai etnis, dan tujuannya mencegah terjadinya pemberontakan terhadap VOC itu. Menurut Bapak, apakah masyarakat Batavia yang dulu memiliki peranan terhadap masyarakat Jakarta yang saat ini? Menurut saya masyarakat Batavia zaman dulu tuh memiliki peran gitu dalam konteks masyarakat Jakarta pada saat ini. Karena dulu kan masyarakat itu Batavia itu kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa gitu. Dan mereka karena mereka datang dari berbagai wilayah dan mereka menetap di wilayah Batavia, maka memicu suatu kehidupan tersendiri gitu bagi masing-masing suku gitu. Misalnya kehidupan masyarakat dari Ambon, dari Makassar ataupun dari wilayah Palembang, itu mereka memiliki kehidupan tersendiri di kota Batavia, tentunya diatur oleh VOC ketika itu. Dan juga masyarakat zaman itu kan selain berperan dalam aktivitas keseharian, juga dalam bidang ekonomi juga cukup dominan gitu. Karena memang kota Batavia saat itu memiliki persentase jumlah penduduk itu nggak cuma dari wilayah Jawa aja. Bahkan kalau kita lihat ada juga yang dari Tiongkok, ada yang dari India, ada juga dari Arab, dan mereka punya peran masing-masing dalam membangun kota Batavia dari sisi ekonomi gitu. Misalnya di dalam buku itu dijelaskan bahwa etnis yang paling mendominasi perdagangan di kota Batavia saat itu adalah etnis Tionghoa. Karena memang VOC itu sangat mengandalkan kepintaran orang Tionghoa dalam melakukan kegiatan perdagangan. Seperti perdagangan tebu itu dulu dikelola oleh orang Tionghoa. Dan juga kalau dari sisi pembangunan ya, dulu kan kalau kita mengenal kota Batavia, itu kan wilayah yang sekarang menjadi wilayah kota tua gitu. Karena dulu Batavia itu wilayahnya hanya seluas kota tua. Setelah kota Batavia, kota tua kan dulu kan namanya kota tua Batavia. Dan itu kan namanya Batavia lama ya. Udah nggak sehat lagi, banyak wabah penyakit. Akhirnya VOC memindahkan kegiatan masyarakatnya ke arah selatan, atau sekarang yang dikenal dengan wilayah Lapangan Banteng atau Monas gitu. Dan lambat laun karena semakin banyaknya penduduk yang tinggal di Batavia, akhirnya lama-lama pembangunannya menjalar ke selatan gitu. Muncul daerah-daerah pemukiman kayak misal daerah Menteng, daerah Pondok Indah, terus di daerah Kebayoran. Itu kan wilayah-wilayah yang dibangun oleh Belanda setelah banyaknya penduduk yang tinggal di Jakarta. Jadi kalau dilihat dampak pembangunan fisiknya ya, banyak wilayah-wilayah perumahan di Jakarta itu yang berdiri gitu. Setelah kemerdekaan tuh makin berkembang. Yang tadinya wilayah cuman kota tua Batavia, lama-lama mundur ke selatan jadi wilayah Lapangan Monas ya sekarang ya, atau Lapangan Banteng. Lama-lama meluas lagi ke seluruh wilayah Jakarta. Dan akhirnya menjadi wilayah Jakarta yang kita kenal sekarang gitu. Menurut Bapak, apakah warisan peninggalan zaman kolonial Belanda bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah di kelas? Oh ya tentu, karena warisan yang ditinggalkan Belanda di Jakarta tuh terdiri berbagai macam situs ya, situs peninggalan ya. Terutama yang paling banyak adalah museum gitu. Kenapa museum? Karena kan dulu Belanda itu banyak mendirikan berbagai kantor pemerintahan ataupun gudang, dan itu setelah kemerdekaan itu dijadikan oleh pemerintah Indonesia ya melalui Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat cagar budaya gitu bagi masyarakat. Nah, beberapa museum di Jakarta ya yang menjadi warisan peninggalan kolonial Belanda itu cukup banyak gitu. Misalnya Museum Fathahillah itu dulu
peninggalan Belanda gitu, terutama dari era VOC ya. Ada juga Museum Seni Rupa dan Keramik, ada juga Museum Bahari, itu Museum Bahari di daerah Jakarta Utara, di daerah Penjaringan. Ada juga Museum Bank Indonesia, itu juga warisan zaman Belanda. Ada juga Museum Bank Mandiri. Nah, karena itu temanya adalah zaman penjajah Belanda, maka museum ini bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk keperluan pembelajaran sejarah di kelas gitu. Terutama dalam hal ini adalah kelas 10 dan kelas 11. Karena kalau kelas 10 kan kamu pasti udah belajar tentang sumber-sumber sejarah, dan Iya. itu bisa diperoleh sumbernya melalui museum. Karena museum itu menyimpan berbagai arsip dari zaman kolonial gitu. Dan juga kelas 11 juga bisa karena itu tentang materi kebijakan zaman penjajahan Belanda gitu ya, dan materi pergerakan nasional. Dan itu masih relevan jika digunakan dalam pembelajaran gitu. Ada juga Museum Sumpah Pemuda. Nah, itu juga merupakan situs peninggalan kolonial Belanda yang ada di Jakarta. Dan tentunya ini tuh bisa dimanfaatkan sebagai wadah pembelajaran, terutama berkaitan dengan materi-materi pembelajaran ya. Kayak misalnya kalau sejarah pergerakan nasional, itu bisa guru mengajak peserta didiknya untuk belajar ke museum, terutama karena konteks pergerakan berarti museum Sumpah Pemuda sama museum Kebangkitan Nasional, karena itu materi pergerakan itu. Atau misalnya kalau tentang sejarah VOC, bisa juga ke Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua, atau Museum Bahari. Karena itu dua museum itu dari zaman VOC itu sudah berdiri. Dan ketika kita mengajak peserta didik untuk ke museum, maka mereka akan memicu semacam motivasi gitu mereka untuk belajar dari sejarah. Oh, ternyata dulu Jakarta itu merupakan kota Belanda loh, kota peninggalan kolonial, dan ternyata tuh situsnya masih disaksikan sampai sekarang gitu. Dan dari belajar kota Jakarta tuh kita mengambil hikmah bahwa sebenarnya kita perlu belajar dari masa lalu gitu, terutama dalam hal pembangunan, karena dulu Belanda itu kan membangun kota itu kan bukan untuk kepentingan pribumi, tapi untuk kepentingan warga negara mereka kan, orang-orang Eropa gitu. Dan ini bisa menjadi acuan ya bagi pemerintah zaman sekarang bagaimana membangun kota itu tidak hanya untuk kepentingan elit penguasa, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Kan dari zaman kolonial kita juga belajar bahwa dalam hal keberagaman pemerintah harus paham bahwa masyarakat Jakarta itu bukan masyarakat homogen tapi heterogen karena terdiri berbagai suku bangsa gitu. Dan dari situ pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial di antara masyarakat gitu. Wah, nggak kerasa udah mau sampai pertanyaan terakhir aja nih, Iya, Kak. udah mau habis ini. Tadi bukunya menarik banget sih kalau Iya, dari aku dengar. Sekarang aku mau minta rating Bapak nih buat buku ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa tuh, Pak? dari rating 1 sampai 10, saya memberikan rating kepada buku Sejarah 400 Tahun sebesar 8. Wah, berarti cukup tinggi ya, Pak ya? Iya, cukup tinggi karena buku ini tuh sangat menarik perhatian bagi saya gitu untuk mempelajari kota Jakarta, dan dari buku ini saya memahami kehidupan Jakarta masyarakat sekarang tuh ternyata merupakan cerminan dari masa lalu gitu. Ternyata kehidupan masyarakat yang ada di Jakarta sekarang itu kalau kita baca dari buku ini tuh merupakan uh, dampak dari kebijakan zaman kolonial begitu. Dan ini sangat menarik bagi saya untuk mempelajari sejarah kota Jakarta, bahkan salah satu sumber buat referensi pembuatan skripsi saya begitu. Terima kasih Pak Apis atas bincang-bincang hari ini. Semoga dari bincang-bincang hari ini kita dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan tentang seputar sejarah Jakarta dan menggugah kesadaran bahwa Jakarta yang masa dulu memberikan hikmah bagi masyarakat Jakarta yang saat ini. Demikianlah ya bincang buku kita hari ini. Saya Argedia Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang buku selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.